yang kita tahu, beberapa pemain keturunan tengah mengantri untuk pindah kewarganegaraan untuk menjadi WNI. Ada yang baru mengurus berkas, ada pula yang tinggal menunggu sumpah WNI. Seperti halnya Tom Haye. Berbeda dengan JIZ yang telah mengambil sumpah terlebih dahulu, Nathan Jeon sampai saat ini belum juga melakukan hal yang sama. Padahal sebelumnya, sang pemain dijadwalkan untuk mengambil sumpah WNI bersama dengan JIZ. Hanya saja Nathan Jeon memiliki jadwal yang padat bersama timnya, yaitu Swansea City U21. Sementara dilansir dari jadwal English U21 Professional Development League 2, jadwal Swansea City U21 memang terbilang cukup padat. Untuk bulan Januari 2024 saja, ada 5 pertandingan yang harus mereka lakoni. Di antaranya telah berlangsung pada tanggal 4 Januari, 8 Januari, dan 12 Januari. Kemudian tanggal 24 Januari melawan Brighton U21 dan tanggal 30 Januari melawan Carlton Athletic U21. Di sisi lain, kabarnya justru pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini akan diambil sumpah WNI-nya di bulan Januari ini. Padahal jika menilik jadwal klub yang dibelanya cukup padat dengan total 5 pertandingan yang harus dilakoni pada bulan ini. Akan tetapi melihat jadwal tersebut ada kemungkinan Nathan akan terbang ke Indonesia antara tanggal 13 Januari hingga 23 Januari. Lalu akankah Timnas Indonesia akan mendapatkan berita baik setelah ini? Timnas sendiri saat ini tengah dalam persiapan untuk berjuang di Piala Asia 2023. Yakni dengan menghadapi Irak di laga pembukanya. Sedikit bergeser, mari kembali mengenal Tom Haye, pesepak bola keturunan di Belanda yang saat ini tengah menunggu untuk menjalani sumpah WNI. Sebelum akhirnya membulatkan tekad untuk berpindah kewarganegaraan, warganet tanah air sempat menggeruduk kolom komentar akun pemain berusia 27 tahun tersebut, yakni untuk memintanya membela timnas merah putih. Hal ini tak terlepas dari statistik mentereng sang pemain. Dilansir dari Transfer Market di musim 2021-2022 lalu, dirinya mampu melesakkan total 8 gol dan 16 assist di segala ajang. Catatan tersebut dibuatnya bersama 2 klub yakni NEC Breda di paruh pertama dan SC Heerenveen di paruh kedua musim 2021-2022. Sementara jika ditarik lebih ke belakang lagi, pemain kelahiran Amsterdam ini menapaki karir sepak bolanya di Belanda. Diketahui karirnya bermula dari AS Alkmaar. Pada usia 16 tahun, ia telah menandatangani kontrak profesional dengan klub tersebut dan melakukan debut pada 2014 saat timnya melawan Ajax Amsterdam di kancah Eredivisie. Kiprahnya bersama AS Alkmaar pun terbilang mulus. Tom Haye mampu menjadi starter di musim 2015-2016. Dan berhasil membawa timnya ke Liga Eropa 2016-2017. Pada musim panas 2016, William II mengontraknya. Usai kontrak Tom Haye habis bersama AS Alkmaar. Ia bertahan di mantan klub Frenkie de Jong tersebut hingga 2018. Setelahnya Tom Haye melancong ke Italia dan bergabung dengan Lecce. Namun kiprahnya tak berlangsung lama, yakni hanya setahun saja kemudian berlabuh ke ADO Den Haag. Setelah 6 bulan di ADO Den Haag, Tom Haye kemudian dipinjamkan ke NEC Breda sebelum dipermanenkan di Juli 2020. Usai 1,5 tahun membela NEC Breda, Tom Haye kemudian dilepas ke SC Heerenveen pada Januari 2022 lalu. Kiprah Tom Haye sendiri di level tim nasional juga mengundang decak kagum, sebab sang pemain bersumbangsi terhadap keberhasilan Belanda U17 menjuarai Euro U17 pada tahun 2011 dan 2012. Selama membela Belanda U17 sendiri, Tom Haye bermain sebanyak 18 kali dengan sumbangan 3 buah gol, di mana salah satu gol tercipta di semifinal Euro U17. Dengan catatan sementereng itu, netizen tanah air pun merasa Tom Haye akan menjadi tambahan kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu atas keputusannya meninggalkan paspor Belanda demi bisa membela timnas Indonesia, mendapatkan sorotan dari pelatih SC Heerenveen, yakni Kees van Wonderen. Dalam hal ini, Kees van Wonderen merasa terkejut dengan pilihan sang pemain. Dia bahkan menyebut Tom Haye sangat berani dengan memilih timnas Indonesia.
Sorotan juga datang dari media Belanda Soccer News NL, di mana pada artikel yang berjudul Karir Internasional sudah ada di depan mata bagi Tom Haye. Proses naturalisasi sang pemain sendiri diharapkan bisa selesai sebelum timnas Indonesia tampil dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada Maret mendatang. Sebab pada lanjutan kualifikasi tersebut, skuad Garuda akan memainkan laga kandang tandang melawan Vietnam, tepatnya pada 21 dan 26 Maret 2024. Saya sudah tidak sabar tampil di sini, GBK bersama tim nasional Indonesia. Masuknya Tom Haye nanti diharapkan bisa memberi variasi pada lini serang timnas Indonesia, mengingat bisa dibilang menjadi pemain serba bisa jika ditaruh di lini tengah. Terlebih pemain 28 tahun itu disebut-sebut memiliki long pass yang cukup akurat. Tak hanya itu, Tom Haye juga disebut merupakan pemain dengan spesialisasi tendangan bola mati. Tendangannya pun sangat keras, sehingga sering meluncur menghujam dan menembus jalan lawan. Setidaknya demikianlah yang terlihat dari potongan-potongan video yang beredar di YouTube dan akun TikTok. Dengan demikian, Tom Haye bisa menjadi solusi atas kebuntuan timnas Indonesia. Menarik untuk menantikan aksi dari Putra Solo bersama tim Merah Putih.